Wonopringgo, sebuah desa di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menyimpan sejarah panjang yang berakar dari masa penjajahan hingga era industri kolonial. Nama Wonopringgo berasal dari kata wono yang berarti hutan dan pringgo dari kata pring atau bambu, merujuk pada lebatnya hutan bambu yang dahulu mendominasi wilayah ini. Pada masa penjajahan Belanda, kawasan hutan bambu ini menjadi tempat perlindungan bagi penduduk setempat dari serangan tentara kolonial. Pasukan Belanda yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Baron Scheder berusaha menguasai wilayah tersebut, namun mendapatkan perlawanan gigih dari rakyat yang dipimpin oleh tokoh karismatik bernama Kanjeng Syekh Subakir. Pertempuran berlangsung lama hingga akhirnya pasukan Belanda berhasil dipukul mundur ke arah selatan menuju Rogoselo. Usai pertempuran, Kanjeng Syekh Subakir bersama para pengikutnya beristirahat di bawah sebuah pohon bambu besar. Tempat itu kemudian disebut Wonopringgo, hutan bambu, sebagai penghormatan pada peristiwa bersejarah tersebut. Sejak saat itu daerah ini diyakini sebagai tempat yang aman dan sakral, hingga banyak warga datang membawa harta benda dan ternaknya untuk berlindung. Namun saat itu, Wonopringgo masih berupa hutan belantara yang belum memiliki sumber air. Suatu hari ketika hendak berwudu, Kanjeng Syekh Subakir tidak menemukan air. Dalam kondisi lelah, ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan tanpa disengaja, dari tempat tongkat itu keluar pancaran air. Air itu terus mengalir hingga membentuk aliran sungai kecil bernama Bengawan Tunggul Nogo, yang dipercaya dijaga oleh makhluk gaib bernama Tunggul Gunung. Hingga kini, sumber air tersebut dikenal dengan nama Sumur Segelam dan dipercaya memiliki tuah serta membawa berkah bagi siapapun yang memanfaatkannya dengan niat baik. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini berkembang menjadi pemukiman dan akhirnya menjadi Desa Wonopringgo yang kita kenal sekarang. Tradisi merawat sumur segelam terus dilestarikan melalui upacara legenonan atau sedekah bumi setiap tanggal 12 bulan Legeno, dengan membersihkan lingkungan dan menguras sumur sebagai wujud syukur. Pada abad ke-19, saat Hindia Belanda memasuki masa industri, kawasan Wonopringgo menjadi salah satu lokasi penting dalam peta ekonomi kolonial. Disinilah didirikan pabrik gula Wonopringgo, salah satu pabrik gula tertua di Jawa Tengah. Pabrik ini dikelola oleh perusahaan Belanda Nederlandse Handelmaatschappij (NHM) dan menjadi pusat produksi gula yang strategis karena letaknya dekat dengan pelabuhan Pekalongan dan lahan-lahan tebu di sekitarnya. Kehadiran pabrik gula membawa perubahan besar. Masyarakat lokal yang dulunya bertani dan hidup di sekitar hutan bambu mulai bekerja sebagai buruh tani dan kuli pabrik. Sebagian besar hasil panen tebu dikirim ke pabrik dan Wonopringgo pun perlahan berubah menjadi kawasan semi-industri yang ramai. Meski begitu, di tengah geliat industri, kisah-kisah lama seperti legenda Kanjeng Syekh Subakir dan Sumur Segelam tetap hidup dan dihormati, menjadi penyeimbang spiritual dari kehidupan materialistik yang dibawa oleh kolonialisme. Kini, Wonopringgo adalah desa yang tumbuh dari sejarah perlawanan, spiritualitas, dan geliat industri. Sumur Segelam tetap dijaga sebagai cagar budaya, dan bekas bangunan pabrik gula yang masih berdiri menjadi pengingat masa ketika desa ini menjadi simpul penting dalam jaringan ekonomi kolonial Belanda. Pabrik gula Wonopringgo merupakan salah satu peninggalan industri gula kolonial yang penting di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pabrik ini dibangun sekitar tahun 1837 dan menjadi salah satu suiker pabrik gula terbesar di daerah tersebut. Pada masa kejayaannya, pabrik ini memiliki lahan tebu seluas kurang lebih 460 hektar dan mempekerjakan sekitar 700 tenaga kerja pribumi. Pendirian pabrik gula Wonopringgo berlangsung pada masa tanam paksa, kultur stelsel, sebuah sistem kolonial Belanda yang mewajibkan petani pribumi menanam komoditas ekspor seperti tebu. Pabrik ini dikelola oleh Nederlandse Handelmaatschappij (NHM), sebuah perusahaan dagang Belanda yang memonopoli ekspor gula dari Jawa ke pasar internasional. Pada pertengahan abad ke-19, pabrik gula Wonopringgo menjadi simbol industrialisasi awal di Hindia Belanda dengan penerapan teknologi uap dan baja dalam proses produksinya.
Thomas Edwards, seorang administratur NHM, mencatat bahwa pabrik ini merupakan bagian dari proyek industri kolonial yang ambisius di Jawa. Salah satu sisi kelam dari operasional pabrik ini adalah penggunaan sistem kerja paksa. Sekitar 700 pekerja pribumi dipekerjakan dengan kontrak kerja yang tidak memiliki batas waktu yang jelas. Praktik ini mencerminkan ketidakadilan dalam sistem kolonial dan seringkali menimbulkan penderitaan bagi para buruh yang bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai. Untuk mendukung distribusi hasil produksi, dibangun jalur kereta api oleh perusahaan Semarang Cirebon Stumtram Majapahit (SCS) yang menghubungkan Pekalongan dengan Wonopringgo. Jalur ini digunakan untuk mengangkut gula dari pabrik menuju pelabuhan, mempercepat arus ekspor ke luar negeri. Seiring berjalannya waktu, pabrik ini mengalami kemunduran dan akhirnya berhenti beroperasi. Bekas lokasi pabrik kini menjadi bagian dari markas Batalion Infanteri 407 Kompi Senapan C. Meskipun aktivitas produksinya telah lama berhenti, jejak fisik dari kejayaan masa lalu masih bisa ditemukan dalam bentuk sisa bangunan tua dan fondasi jembatan di area tersebut. Pendirian pabrik gula Wonopringgo tak bisa dilepaskan dari konteks besar sistem tanam paksa atau kultur stelsel, kebijakan kolonial Belanda pada abad ke-19 yang mewajibkan petani pribumi menanam komoditas ekspor seperti tebu untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Dikelola oleh Nederlandse Handelmaatschappij (NHM), sebuah perusahaan dagang Belanda yang memonopoli ekspor gula dari Jawa ke dunia internasional. Pabrik ini menjadi simbol dari industrialisasi awal di Hindia Belanda. Pada pertengahan abad ke-19, pabrik gula Wonopringgo menjadi salah satu proyek ambisius kolonial di Jawa. Teknologi uap dan baja mulai diterapkan dalam proses produksinya. Thomas Edwards, seorang administrator NHM, mencatat bahwa pabrik ini memainkan peran penting dalam transformasi Jawa menjadi pusat produksi industri gula modern. Dokumentasi dari masa itu memperlihatkan secara rinci bagaimana seluruh proses industri gula berlangsung, mulai dari pengolahan lahan hingga pengiriman gula ke pasar. Usai panen sebelumnya, sawah-sawah dibersihkan dan dibuatkan saluran-saluran untuk mengeringkan tanah dan mengurangi keasamannya. Pengolahan dimulai dengan pembuatan saluran cincin, ringgoten, dan saluran utama, hoofgoten, lalu dilanjutkan dengan penggalian parit tanam, voorgoten. Agar tanah bagian dalam mudah diolah, lahan disiram terlebih dahulu, kemudian digemburkan melalui proses yang disebut losaken. Beberapa minggu kemudian, dilakukan persiapan akhir dengan menimbun kembali tanah hingga 15 cm di bawah permukaan. Berbeda dengan tanaman lain, tebu tidak ditanam dari biji, melainkan dari pucuk tanaman matang yang disebut top stack. Pucuk-pucuk ini disortir, dipotong, lalu dibawa ke kebun untuk ditanam secara rapi di tengah setiap alur tanam. Bibit cadangan juga disiapkan untuk mengganti tanaman yang gagal tumbuh. Sekitar 24 hari setelah tanam, dilakukan pembumbunan pertama, anarding, untuk memperkuat batang. Penyiangan gulma dilakukan rutin dan sekitar 45 hari setelah tanam, proses ini menjadi lebih intensif. Untuk mendukung pertumbuhan, setiap tahun perusahaan menggunakan sekitar 75 gerbong pupuk amonium sulfat. Pupuk diberikan dengan cara membuat lubang di samping tanaman. Tebu membutuhkan air dalam jumlah besar, sekitar 1000 liter untuk menghasilkan 1 kilogram gula. Karena ditanam saat musim kemarau, kebun harus diairi secara buatan. Air dipompa dari kanal Seragi Banjir menggunakan stasiun pompa begal yang dilengkapi mesin Deutsch berkekuatan 100 tenaga kuda. Mampu mengalirkan 500 liter air per detik. Penyiraman rutin dilakukan, dan para kuli seringkali mendapat penyegar seperti minuman dawet dari pedagang keliling. Pembumbunan kedua dan ketiga dilakukan berturut-turut pada usia tanaman 2 hingga 3,5 bulan. Pada usia 5-6 bulan, tanaman tebu sudah menjulang tinggi melebihi orang dewasa. Agar tahan terhadap musim hujan barat, tebu ditanam di atas gundukan kecil.
Namun ancaman tak hanya datang dari cuaca, hama seperti penggerek pucuk putih bisa mematikan titik tumbuh tebu, dan babi hutan sering merusak kebun. Untuk itu, pemburu Tionghoa bersama anjing-anjingnya disiagakan. Panen dilakukan saat tanaman berumur 11-15 bulan, tergantung varietasnya. Para pemotong tebu, termasuk pemuda-pemuda pribumi yang penuh semangat, mulai bekerja di bawah arahan mandor Tionghoa. Rel portabel Dukrobra dibentangkan ke ladang dan lori-lori ditarik kerbau mengangkut tebu ke pabrik. Pada musim panen besar, kereta api juga digunakan untuk mengangkut hasil panen. Tebu yang tiba di pabrik diangkat menggunakan kabel ke ruang pengolahan. Di sana, mesin-mesin penghancur mulai bekerja. Deretan gilingan menghancurkan batang tebu, menghasilkan cairan nira dan ampas yang disebut bagas. Ampas ini tak dibuang, melainkan digunakan sebagai bahan bakar untuk ketel uap pabrik. Pemurnian nira dilakukan dengan kapur dan karbon dioksida, hasil dari tungku kapur di samping bangunan utama. Sekitar 500 gerbong batu kapur dan 70 gerbong kokas dibutuhkan setiap tahun. Setelah itu, proses sentrifugasi memisahkan kristal gula dari tetesnya. Gula yang dihasilkan disaring dan dikemas ke dalam karung. Sekitar 25 gerbong karung goem kosong digunakan setiap tahun, dan hasil akhir dikirim menggunakan 1.850 gerbong kereta api selama musim giling. Pabrik juga memiliki bendungan air Podorexo yang menyediakan air injeksi. Kanal-kanal dan pintu air mengatur aliran ke dalam sistem pabrik. Di luar produksi, NHNRM menyediakan fasilitas kesehatan sendiri di Slawi, lengkap dengan perawat pribumi dan Eropa serta dokter yang siap menangani pasien. Kehidupan sosial pun mendapat perhatian. Sebuah societate atau klub sosial disediakan bagi pegawai. Setelah seharian bekerja, para pegawai kebun dan mandor transport menyampaikan laporan harian mereka, sebuah penutup dari rutinitas panjang di jantung industri gula Jawa abad ke-19. Saudara, untuk selanjutnya silakan baca keterangan dalam film dokumentasi ini hingga akhir. Dalam catatan sejarah bahwa pada paruh pertama abad ke-19, Hindia Belanda memasuki babak baru dalam sejarah kolonialnya. Kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 mendorong perluasan tanaman ekspor, termasuk tebu, secara besar-besaran. Jawa Tengah dengan tanah vulkanik subur dan iklim tropis yang stabil menjadi wilayah strategis bagi budidaya tebu. Untuk mendukung produktivitas dan mempercepat pengolahan, pemerintah kolonial dan pihak swasta mendirikan pabrik-pabrik gula di berbagai karesidenan, termasuk di Pekalongan, Surakarta, dan Semarang. Pabrik-pabrik ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi industri saat itu, tetapi juga mencerminkan realitas ketimpangan. Kemewahan hasil ekspor gula berbanding lurus dengan penderitaan petani Bumi Putra yang terpaksa menyerahkan lahan dan tenaganya. Di antara sekian banyak pabrik gula yang dibangun, pabrik gula Wonopringgo menjadi salah satu yang paling bersejarah. Berdiri sejak abad ke-19, pabrik ini dikelola oleh perusahaan swasta Belanda, NV Kianguan, dan menjadi simbol kejayaan industri gula di pesisir utara Jawa. Wonopringgo bukan sekadar tempat produksi, ia adalah denyut ekonomi lokal yang menghidupkan ribuan tenaga kerja dan menggerakkan perdagangan regional. Namun seiring waktu, perubahan pasar global, modernisasi alat industri, dan tekanan ekonomi pasca kemerdekaan menyebabkan banyak pabrik tutup atau beralih fungsi. Pabrik gula Wonopringgo pun akhirnya berhenti beroperasi. Meski tak lagi mengeluarkan asap dari cerobongnya, keberadaan bangunannya masih menyimpan gema masa lalu. Sebagai saksi bisu era tanam paksa, geliat kolonialisme, hingga babak awal perindustrian di tanah Jawa. Di lembah hijau antara ladang tebu, mengalir riwayat tua dari abad lalu. Pabrik gula Wonopringgo berdiri teguh, bernafas dengan mesin, berdenyut dalam waktu. Asap putih menari dari cerobong besi, diiringi lagu giling yang tak pernah henti,
Petani-petani datang membawa manis bumi, dengan peluh di dahi dan doa di hati. Di sini bukan hanya gula yang lahir, tetapi sejarah, cinta, dan getir tawa anak-anak di lorong pabrik tua, bercampur dengan derak roda dan debu nostalgia. Ladang-ladang tumbuh sebagai nadi, mengikat kampung dalam simfoni, kebudayaan menari di antara panen dengan gamelan, wayang, dan nyanyian angin. Kolonialisme pernah menorehkan luka ketika pabrik jadi saksi bisu penjajahan bangsa. Namun di sela mesin dan karung-karung jenuh, tumbuh semangat merdeka dari tanah yang luluh. Di bawah langit Jawa yang kelabu dan merah, masa berganti tetapi kenangan tak punah. Setiap bata di dinding tua itu bicara tentang harapan yang tak pernah sirna. Kini mungkin sunyi mulai menyapa dan roda tak lagi berputar seperti sedia kala. Namun pabrik gula Wonopringgo tetap hidup dalam kenangan, dalam napas kampung yang redup. Ia bukan sekadar bangunan tua, tapi peristiwa, cinta, dan air mata. Ia adalah rumah dari sejarah rakyat yang manisnya tak pernah tamat. Di balik dinding tua pabrik Wonopringgo terdengar gema langkahmu yang dahulu, beriring deru mesin, peluh, dan doa kau anyam manis dalam bulir tebu. Tak hanya keringat yang kau titipkan, namun harap, cinta, dan keteguhan pada tiap giling yang memeras waktu, kau sisakan semangat dalam denyut rindu. Kini meski nafasmu telah tiada, ditelan arus zaman yang tak bisa dicegah, namamu tetap hidup di sisa aroma secangkir kopi yang menyapa senja ramah. Kami teguk kisahmu perlahan-lahan, dalam diam, dalam hangat kenangan, tercatat tak hanya di buku sejarah, tapi di hati yang masih mengenangmu dengan bangga. Pekerja pabrik, penjaga cahaya, di Wonopringgo, warisanmu tetap menyala.
Thank you.